Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nita Rosita. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan kasih tahu kalian dan sharing-sharing kepada kalian cara aku memperoleh jurnal-jurnal buat aku nyusun di laporan akhir atau disebut dengan penyusunan KTI ini. Nah, maka dari itu, buat teman-teman semua jangan lupa klik subscribe di bawah karena subscribe itu gratis, kalian tidak perlu bayar. Nah, buat teman-teman yang masih nggak tahu gunanya subscribe, yaitu nanti kalau misalkan kalian udah subscribe channel aku sepenuhnya dan aktifkan loncengnya, itu kalian nanti akan dapat notifikasi apabila aku akan upload video terbaru lagi. Jadi buat teman-teman, saya mohon banget kepada kalian jangan lupa di subscribe ya, biar nanti kalau aku upload video ada notifikasinya ke HP kalian. Nah, langsung aja ya teman-teman ke judul yang tadi saya sebutkan, bahwa di sini saya akan sharing kepada kalian cara memperoleh jurnal buat nanti kalian lakukan bikin karya tulis ilmiah atau laporan akhir. Nah, di sini ada sebundel. Nah, ini itu proposal aku sendiri dan belum jadi KTI karena masih dalam tahap proses. Jadi di sini itu kita harus bisa bikin proposal penelitian ini. Nah, di dalam ini itu kita tidak semata-mata mengetik apa yang kita pikirkan dituangkan dalam buku ini, itu enggak, karena kita itu harus berlandaskan dari sumbernya, misalnya dari jurnal atau dari laporan-laporan orang lain. Nah, gitu. Maka dari itu di sini saya akan membahas tuntas cara kalian memperoleh jurnal tersebut. Nah, di sini itu kalau misalkan proposal itu terdiri dari 3 bab. Yang pertama itu adalah pendahuluan, nah yang kedua itu dasar teori, nah yang ketiga itu metodologi penelitian. Nah, dalam bab 1 itu, di pendahuluan itu kita harus menuangkan alasan kita menggunakan judul ini atau memuat pengen judul itu, alasannya karena apa. Nah, kita dituangkan di pendahuluan, di latar belakangnya. Jadi di latar belakang itu kita memuat kayak alasan-alasan kita pengen judul ini. Terus kalau misalkan di latar belakang itu harus dilandaskan, misalnya kayak gini ya. Misalnya kayak aku itu judulnya kayak identifikasi larva nyamuk yang terperangkap pada opi trap di dalam dan di luar rumah. Nah, di latar belakang itu kita harus menuangkan alasan kita pengen judul ini, misalnya karena angka penyakit yang berasal dari vektor nyamuk itu tinggi, sehingga kita harus melakukan penelitian pada judul tersebut untuk mengetahui kepadatan nyamuk, misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu di latar belakang juga kita harus mencantumkan data-data dimulai dari data nasional dan juga data daerah tersebut. Misalnya kita melakukan penelitian di daerah A. Nah, kita itu harus mencantumkan data insiden atau angka kejadian di latar belakang ini. Jadi intinya mah di latar belakang itu pure itu kita memang harus banget melakukan penelitian ini dituangkan di latar belakang ini. Mungkin kalian sebagian di sini ada yang udah mengerti, dan kalau misalkan yang kalian belum paham, jadi intinya latar belakang itu digunakan untuk, atau isinya itu alasan kita bikin atau bukan bikin sih, kayak memuat judul tersebut. Nah, kayak gitu. Selain di bab 1 ada latar belakang, di bab 1 juga ada tujuan. Jadi maksudnya itu tujuan kita melakukan penelitian itu untuk apa. Nah, selain tujuan ada manfaat. Manfaatnya kalau misalkan kita melakukan penelitian itu manfaatnya akan bagaimana. Nah, mungkin dari bab 1 itu hanya latar belakang, tujuan, dan manfaat. Dan satu lagi, bahwa di latar belakang itu harus ada rumusan masalah. Jadi rumusan-rumusan masalah-masalah yang harus kita pecahkan di penelitian ini. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, selanjutnya di bab 2. Nah, di bab 2 ini adalah landasan teori atau dasar teori. Jadi di bab 2 itu adalah teori-teori yang berkaitan dengan penelitian kita. Nah, kalau penelitian saya itu kan tentang parasitologi, tentang nyamuk. Jadi kita itu di bab 2 itu harus mencantumi misalnya pengertian nyamuk, macam-macam nyamuk. Misalnya nyamuk itu misalnya ada culek, aedes, anopheles. Nah, terus selain itu juga ada kayak siklus hidup nyamuk, terusan kayak stadium-stadium nyamuk, misalnya kayak larva itu cirinya bagaimana. Nah, jadi di bab 2 itu kita harus mencantumin kayak teori-teori yang akan dilakukan penelitian. Jadi kita itu di samping melakukan penelitian itu ada teori yang harus kita pegang.
Nah, bagaimana cara kita mendapatkan bab 2 tersebut? Nah, caranya adalah kita harus mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian kita. Dan nanti kita baca di bab pendahuluan atau kayak semacam di pembahasan, kalau enggak sih kayaknya di pendahuluan. Nah, kita itu baca, kemudian kita pikirkan apakah ini nyambung dengan penelitian kita. Kalau misalkan ini nyambung, kita harus mencerna kembali. Jadi nggak boleh copas-copas begitu kita temu jurnal, copy paste itu enggak ya, karena kalau misalkan hal tersebut dilakukan itu namanya plagiarisme. Jadi kita memplagiat karya orang lain. Tapi misalnya kita menemukan di jurnal A bahwa misalnya nyamuk adalah bla 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 bla. Nah, kita diganti lagi kayak sama istilahnya ke sana tapi dengan bahasa yang berbeda gitu. Jadi dengan bahasa kita sendiri. Nah, semacam kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang bertanya misalnya menemukan jurnalnya bagaimana Kak? Jadi caranya itu kita itu masuk ke Google, klik aja Google Scholar, nanti aku cantumin di sini. Nah, nanti kalian itu bisa mencari, misalnya kayak gini. Kalian sudah ACC judul kalian. Nah, kemudian kalian pengen mencari jurnal di Google Scholar. Nah, caranya kalian nggak perlu mengetik dari judul kalian penuh dimasukkan ke dalam pencarian di Google Scholar, itu enggak. Jadi kalian itu harus menemukan kata kunci judul kalian, misalnya identifikasi larva nyamuk yang terperangkap pada opitrap di dalam dan di luar rumah. Nah, kata kuncinya larva nyamuk dan opitrap ya, terus di dalam dan di luar rumah. Nah, kemudian jadi di Google Scholar itu kita mengetik kayak misalnya larva nyamuk bintang, opitrap bintang, dalam dan luar rumah. Nah, kita langsung search aja. Jadi itu mempermudah kalian untuk mencari jurnal yang berkaitan dengan penelitian kalian. Jadi nggak perlu kalian itu harus mencari-cari lagi apakah ini benar atau enggak. Jadi dikasih tanda bintang dan kasih kata kunci di pencarian tersebut biar memudahkan kalian menemukan jurnal yang sesuai dengan penelitian kalian. Nah, sampai sini kalian mungkin paham ya apa yang tadi aku sebutkan, dimulai dari bab 1, bab 2, cara pencarian jurnal itu di Google Scholar itu mencari jurnal yang Indonesia ya, teman-teman. Nah, selain itu juga cara mendownloadnya bagaimana Kak? Jadi kalau misalkan kalian udah masukin kata kuncinya tuh dengan simbol bintang. Nah, search ya. Misalnya udah ditemukan ini judulnya kayak mirip sama penelitian aku nih misalnya. Terus kalian tinggal klik aja judulnya, nanti udah ada tinggal download. Nah, setelah itu kalau misalkan udah di-download, kalian tinggal buka. Nah, di situ ada abstrak, dimulai pendahuluan, hasil penelitian mereka. Nah, kemudian kalian nilai apakah ini udah mau dimasukkan ke bab 2 atau enggak di pendahuluannya. Nah, setelah itu, tapi nggak boleh copas full, misalnya kayak satu paragraf full kalian copas. Nah, kalau gitu saya saranin nggak boleh ya, soalnya takutnya nanti dosen itu memiliki aplikasi plagiat. Maksudnya dosen itu memiliki aplikasi yang buat mendeteksi apakah kita membuat laporan itu plagiat atau enggak. Nah, ditakutkan dosen itu memiliki aplikasi tersebut, nanti kalian juga yang akan ribet. Misalnya harus mengulang lagi, harus bikin dari awal lagi karena kalian hanya copas saja. Jadi saran aku, kalau misalkan kalian mau bikin laporan akhir, kalian boleh jadi acuan jurnal. Melihat jurnal itu emang harus banget jadi acuan ya, jurnal atau kayak artikel ya. Jadi kalian itu harus memperbaiki lagi kalimat-kalimatnya. Jadi misalnya di sini A kayak gini, tapi maksudnya ke sana. Kita juga harus bikin kalimat yang sama tapi enggak sama banget dan mengarah ke sana. Jadi kata-katanya berbeda tapi intinya sama. Nah, kayak gitu. Paham kan kalian? Nah, jadi masukan dari saya atau pendapat saya, kalau misalkan kalian lagi di tingkat akhir dan mau membuat KTI atau skripsi, disarankan nggak boleh copas ya, karena itu kelihatannya di kalimat-kalimat yang tersusun itu kayak ada yang kurang nyambung gitu. Nah, itu dipertanyakan nanti sama dosen apakah ini kalian itu bikin sendiri atau emang copas gitu. Mungkin kalian di sini udah mengerti. Jadi saran aku, kalian itu harus pintar-pintar membikin kalimat kayak mengulang kalimat lagi. Misalnya udah lihat ini, kemudian kita tuangkan, ketik. Nah, kayak gitu. Itu bagus banget sih menurut aku. Jadi kalian harus kayak gitu ya, biar nanti kalian itu kerasa banget tingkat akhirnya. Jadi menurut saya itu kalau misalkan kalian mau nyusun lagi di tingkat akhir, saya kasih masukan buat kalian harus bikin sendiri deh. Jadi kalian itu biar merasa di tingkat akhir itu rasanya gimana gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian wisuda, itu kalian wah gitu rasanya
hasil usahaku itu nggak sia-sia gitu. Nah teman-teman, tapi kalau aku sekarang sedang nyusun itu, aku tidak menggunakan daftar pustaka yang manual. Jadi aku itu menggunakan aplikasi Mendeley. Nah aplikasi Mendeley itu adalah gunanya untuk penyusunan laporan akhir agar kita itu bisa mengetahui apakah ini dari jurnal mana, jurnal mana, jurnal mana. Jadi aplikasi Mendeley itu memudahkan kita. Jadi kalau misalkan kalian udah menemukan si jurnal atau artikel di dalam Google Scholar, kalian itu udah mendownload. Nah setelah itu kalian tinggal masukkan di aplikasi Mendeley. Nah kemudian kalian udah ketik misalnya paragraf 1 ketik. Nah setelah itu kan harus di akhir kalimat itu harus dicantumin sumber. Nah si sumber itu kalian tinggal klik aja di Word. Kalau misalkan di laptopnya udah ada aplikasi Mendeley itu, nah kalian tinggal masukin nama penelitiannya, misalnya kayak nama Nita ya, tinggal ketik Nita, dan langsung ada jurnalnya, tinggal oke. Nah di situ langsung otomatis. Jadi dipakai aplikasi Mendeley itu memudahkan kita untuk bikin daftar pustaka. Jadi kalau misalkan kita udah nyantumin jurnal-jurnalnya di setiap paragraf atau di setiap kalimat itu dicantumin sumbernya, nanti di daftar pustaka itu udah otomatis ada daftar pustakanya. Jadi kita itu tinggal langsung set biografi. Di daftar pustaka itu udah langsung kayak judul, volumenya berapa, terus nama penelitinya siapa gitu, langsung otomatis ada di daftar pustaka. Jadi nggak perlu lagi ketik secara manual. Nah itu memudahkan kita untuk bikin laporan akhir. Nah untuk selanjutnya bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Nah di dalam bab 3 ini adalah mencakup tentang rancangan penelitian, variabel dan definisi operasional, populasi dan sampel penelitian, kemudian pengumpulan data, prosedur penelitian, pengolahan dan analisa data, etika dan lokasi penelitian. Jadi di dalam bab 3 ini adalah rancangan kita mau melakukan penelitian, dimulai dari rancangan penelitian, kemudian variabel penelitian, misalnya kayak variabel dependen dan independen. Nah mungkin nanti kalian akan belajar di metodologi statistika atau METLIT. Nah setelah itu populasi dan sampel, populasi penelitian dan sampel penelitian. Pokoknya mah di bab 3 itu mencakup tentang sebelum kita melakukan penelitian itu persiapannya harus bagaimana, dimulai dari pra-analitik, analitik, dan post-analitik, dimulai dari prosedur penelitiannya bagaimana. Nah di bab 3. Nah jadi kalau di bab 3 itu enggak mengacu kepada kita itu kayak bikin bab 2 yang harus kita melihat jurnal kemudian kita ketik lagi. Jadi bab 3 itu kayak semacam pemikiran kita sendiri gitu, mau bagaimana penelitiannya gitu. Nah mungkin itu sekilas tentang proposal penelitian aku. Jadi buat teman-teman yang bertanya cara bikin proposal penelitian ini, aku udah jabarin dari A sampai Z. Kalau misalkan ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham, kalian tinggal bisa langsung komen di bawah, atau enggak kalian bisa langsung DM di Instagram aku. Nah di sini ada, nanti di atas dicantumin. Nah kemudian kalau misalkan daftar pustaka yang pakai aplikasi Mendeley itu, kalau aku itu pakai stylenya IEE. Jadi maksudnya adalah akhir kalimat itu diakhiri dengan angka. Jadi angkanya itu otomatis. Jadi kalau misalkan kita klik langsung aja ke si jurnalnya. Nah, jadi nanti aku cantumin di sini foto daftar pustaka yang pakai stylenya IEE dan pakai aplikasi Mendeley. Nah, pokoknya mah kalau pakai aplikasi Mendeley itu memudahkan kalian banget deh. Mau 1000 jurnal, mau beratus-ratus jurnal. Jadi nanti itu kalian gak pusing kalau misalkan kalian itu mau ketik misalnya daftar pustakanya itu gak perlu kalian ketik, karena itu udah otomatis kalian nanti ada di daftar pustaka sendiri gitu. Jadi menurut aku itu mudah banget sih. Kalau kita itu harus tekun dan rajin juga. Jadi gak boleh kayak nyerah di tengah jalan gitu ya. Nah buat teman-teman semua mungkin segitu saja. Oh iya, selain itu juga dari aplikasi Google Scholar juga, buat kalian yang pengen mencari Google internasional kayak di luar negeri penelitiannya, kalian bisa searching di Google dengan SciHub, SCI Strip Hub. Nah kalau aku itu suka memakai itu. Nah ada juga aplikasi yang nanti aku cantumin di sini deh semuanya, bukan aplikasi, kayak alamat-alamat yang bikin kalian itu mencari Google internasional. Nanti aku di sini dicantumin. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa buat kalian subscribe di bawah dan turn notifikasinya. Dan jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga kalian harus jadi subscriber
selamanya buat aku, karena nanti kalau misalkan subscribe-nya semakin banyak, aku akan adain giveaway lagi buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.